warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Oke, untuk hari ini kita akan membahas sedikit berbeda ya, dimana kalau kalian lihat di channel saya ini rata-rata membahas tentang mata kuliah yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan mata kuliah informatika. Dan kali ini kita akan membahas tentang bahasa Arab ya, bahasa Arab ya. Terutama tentang bahasa Arab Al-Quran. Kenapa? Karena ya saya harapkan dengan menonton video ini nanti kita sedikit tahu tentang bahasa Arab ya. Apalagi kalau kita ingin eh, memperdalam tentang Al-Quran ya, itu minimal kita juga harus tahu tentang bahasa Arab ya. Tapi di serial video saya tentang bahasa Arab ini yang akan saya bahas adalah tentang bahasa Arab yang dasar saja ya, yang dasar saja, nggak sampai yang tingkat tinggi, karena nanti kalau tingkat tinggi itu butuh apa, butuh kursus ya, butuh kursus atau butuh waktu belajar yang tidak sebentar ya, kalau hanya lewat YouTube itu sangat kurang. Sehingga yang akan saya bahas di sini adalah yang dasar-dasarnya saja ya. Dengan apa? Dengan tujuan yang mudah-mudahan dengan ketika ada yang sudah tahu tentang dasar-dasar bahasa Arab terus tertarik untuk lebih memperdalam bahasa Arab lagi seperti itu. Oke, dan kali ini yang kita bahas adalah tentang pembagian isim berdasarkan gender ya. Sebelumnya saya jelaskan singkat tentang tentang ini ya, tentang ketika kita ingin belajar tentang bahasa Arab, maka kita tidak akan lepas dari tiga hal ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah isim. Isim itu apa? Isim adalah kata kata benda, ya, kata benda, kata sifat dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya semua kata-kata yang menunjuk kepada benda, sifat dan lain sebagainya. Ya, bisa nama daerah, kemudian warna, itu juga termasuk ke dalam isim. Kemudian yang kedua adalah kata kerja atau fa'il atau fi'il ya, sorry. Fi'il atau kata kerja. Artinya apa? Artinya ya yang berhubungan dengan kata kerja, ya kayak makan, minum dan seterusnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah tentang huruf ya. Jadi kalau kita cermati dalam bahasa Arab itu ya, kalau nggak terdiri dari isim, kata benda, atau fi'il, kata kerja, ya pasti huruf ya. Jadi tidak lepas dari ketiga hal ini. Nah, di sini pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembagian isim berdasarkan gender. Pembagian isim secara gender ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu ada pengelompokan isim atau kata benda. Apakah isim itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Ya. Apa kata itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Itu di dalam bahasa Arab ada pembagian seperti itu. Ya, kalau di bahasa Indonesia nggak ada. Contohnya apa? Contohnya misalkan orang Arab ingin mengatakan bahwasanya Ahmad itu pintar. Ya. Maka apa yang bisa kita katakan atau orang Arab katakan itu, mereka akan bilang Ahmadu mahirun ya. Ahmadu mahirun. Ahmad itu pintar ya. Ahmad, mahirun itu pintar. Itu kalau untuk laki-laki ya. Terus kalau untuk perempuan bagaimana? Kalau untuk perempuan, orang Arab misalkan orang Arab ingin bilang Aisyah itu pintar. Maka orang Arab bisa menggunakan kata-kata seperti ini ya. Aisyah tuh mahirotun. Ya. Itu untuk perempuan ya, karena Aisyah adalah perempuan, maka yang digunakan adalah Aisyah tuh mahirotun. Kalau tadi yang Ahmad itu laki-laki, maka menggunakan Ahmadu mahirun. Ya. Kalau kita lihat di sini, pintar dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Kalau untuk laki-laki itu menggunakan mahirun, tapi kalau untuk perempuan itu menggunakan mahiratun. Ya. Dengan apa? Kalau di perempuan kita menambahkan huruf tak marbutoh ya, ini tak marbutoh ya di akhirnya. Ya, kalau untuk laki-laki itu mahirun, kalau untuk perempuan mahiratun. Itu kalau di bahasa Arab ada seperti itu ya, ada pembagian kata itu berdasarkan apakah untuk laki-laki atau untuk perempuan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Maksud kita mau bilang Ahmad itu pintar karena laki-laki, terus kalau perempuan Aisyah itu pintaroh, itu nggak ada ya. Yang ada cuma di dalam bahasa bahasa Arab seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada pembagian ini ya, ada pembagian isim secara gender ya. Ada apa saja? Isim secara gender itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya isim mudzakkar,
Dan yang kedua adalah isim mu'annas ya. Mudzakkar itu artinya maskulin atau lebih ke kelompok atau golongan laki-laki, dan mu'annas itu artinya feminim ya, lebih ke kelompok apa? Kelompok perempuan seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab itu isim itu bisa dibagi menjadi dua secara gender ya. Yang pertama isim mudzakkar itu maskulin lebih ke laki-laki, dan mu'annas itu yang feminim lebih ke perempuan. Oke, pertama tentang isim mudzakkar. Apa itu isim mudzakkar? Mudzakkar secara bahasa itu artinya laki-laki. Kalau secara istilah adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori laki-laki ya pada manusia atau jantan pada hewan. Jadi semua kata-kata yang khusus untuk laki-laki ya, khusus untuk laki-laki, maka itu termasuk isim mudzakkar ya. Misalkan Hilman, Isya, ya ini nama laki-laki, ya. Maka dia termasuk isim mudzakkar karena dia berubah nama laki-laki, sama juga dengan Ahmad ya. Kemudian ada rajulun, ya rajulun itu kata yang artinya laki-laki ya, karena kata artinya laki-laki ya termasuk otomatis termasuk ke dalam isim mudzakkar. Kemudian ada bakorun, bakorun itu sapi jantan, ya sapi jantan karena dia artinya adalah sapi jantan ya otomatis termasuk isim mudzakkar. Berikutnya ada dikun ya ayam jantan ya. Karena dia termasuk jantan atau laki-laki maka otomatis masuk ke dalam isim mudzakkar. Yang berikutnya adalah isim muannats ya. Muannats secara bahasa itu artinya perempuan. Sedangkan secara istilahnya adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori perempuan ya pada manusia atau betina pada hewan. Contohnya ya semua nama perempuan itu termasuk isim muannats ya. Contohnya bintun, anak perempuan, karena dia adalah anak perempuan ya otomatis termasuk muannats ya. Maryam itu nama perempuan, maka termasuk muannats ya. Mar'atun itu artinya perempuan, otomatis masuk ke dalam muannats. Hamidah ya, nama perempuan. Baqaratun, sapi betina. Ya, karena dia betina ya termasuk isim muannats. Dajajatun, ayam betina. Ya, karena dia betina maka otomatis masuk ke dalam isim muannats seperti itu. Terus bagaimana membedakan mana yang termasuk isim muannats, mana yang termasuk isim mudzakkar ya? Cara membedakannya paling gampang adalah kita harus tahu artinya ya. Jadi kita harus tahu artinya ya. Bagaimana ya? Kita bisa menggunakan kamus seperti itu. Tapi selain artinya, ada ciri-ciri tersendiri yang membedakan antara isim muannats dan mudzakkar. Kayak tadi di contohnya ya. Kalau pintar untuk laki-laki itu mahirun. Kalau pintar untuk perempuan itu adalah mahiratun. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau untuk perempuan ada Ada huruf tak marbutohnya ya. Mahiratun, hamidatun ini ya. Baqaratun, dajajatun. Sedangkan yang laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya ya. Itu adalah salah satu saja pembeda antara mudzakkar atau muannats ya. Oke, kita cek satu persatu. Kita mulai dari tanda-tanda isim muannats. Tanda-tandanya apa? Yang pertama adalah berakhiran dengan huruf tak marbutoh ya. Tak yang seperti ini. Contohnya apa? Contohnya Aisyah, madrasah, qaribah, sayyarah, Fatimah, Baqarah, ya, Solihah, Muslimah, dan seterusnya. Sehingga dapat dikatakan semua isim yang berakhiran tak marbutoh itu 99% adalah termasuk isim muannats ya. Saya katakan 99%. Karena ada 1%-nya itu atau ada beberapa kata yang berakhiran tak marbutoh tapi bukan termasuk isim muannats ya. Nanti akan kita cari tahu contohnya seperti apa. Jadi artinya paling gampang yang membedakan antara isim mudzakkar dan isim muannats adalah kalau muannats itu berakhiran dengan tak marbutoh ya. Jadi ketika kita menemukan kata dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an itu berakhiran tak marbutoh, maka itu dapat dikatakan 99% termasuk isim muannats. Tanda yang kedua dari isim muannats adalah berakhiran dengan alif maksurah. Apa itu alif maksurah? Alif maksurah adalah alif berbentuk huruf ya, dan sebelum alif maksurah itu ada
huruf dengan harokat fathah. Contohnya seperti apa? Yumna, ya, yang artinya kanan. Kalau yumna ada seperti ini, maka dia termasuk isim mu'annas karena dia berakhir dengan alif maksurah. Contoh lainnya adalah sugro dan halwa, ya. Kalau kita lihat sini semuanya berakhiran alif maksurah, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Jadi yang berikutnya adalah berakhiran dengan alif mamdudah. Apa itu alif mamdudah? Alif mamdudah adalah seperti ini ya, ada alif kemudian diikuti dengan hamzah ya. Contohnya ya samaun, langit ya, dia berakhir dengan alif kemudian diikuti dengan hamzah. Samra'u, pirang, hamra'u, kemerah-merahan, seperti itu. Nah, selain memiliki 3 tanda ini isim muannats, ada juga yang seperti ini ya. Kata yang maknanya khusus untuk perempuan ya, meskipun tidak memiliki 3 ciri-ciri umum tadi ya, tidak berakhiran ta marbutoh, tidak berakhiran alif maksurah, dan tidak berakhiran dengan alif mamdudah. Tapi kata-kata ini khusus untuk perempuan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya, ada bintun. Bintun ini artinya apa? Anak perempuan. Karena maknanya khusus untuk perempuan, maka bintun ini termasuk isim mu'annas. Sama halnya dengan haidun. Haidun ini orang yang haid. Yang haid ya. Siapa orang yang haid? Ya pasti perempuan. Nggak ada cowok itu haid, nggak ada. Maka haidun meskipun dia tidak berakhiran tak marbutoh, tidak berakhiran alif mamdudah, dan tidak berakhiran dengan alif maksurah, maka haidun itu termasuk isim mu'annas karena maknanya khusus untuk perempuan. Kayak Zainab itu nama perempuan, Maryam nama perempuan, Ummun ibu ya, Ummi, Ummun itu ibu, itu khusus untuk perempuan. Ukhtun, ukhti, saudaraku atau saudara perempuan, itu maknanya khusus untuk perempuan meskipun tidak memiliki ciri yang ketiga tadi, tapi karena maknanya khusus untuk perempuan, maka kata-kata ini termasuk apa? Termasuk dalam isim mu'annas. Selain itu ada juga nama daerah atau tempat. Semua nama daerah atau tempat itu dalam bahasa Arab itu dimasukkan ke dalam golongan isim mu'annas. Contohnya Yogyakarta ya, Indonesia, Jakarta, Amerika, Mesir, Irak, dan lain sebagainya ya. Nama-nama tempat atau daerah itu dalam bahasa Arab itu termasuk ke dalam golongan isim mu'annas. Berikutnya ada anggota tubuh yang berpasangan ya. Contohnya ainun mata, yadun tangan, udhunun telinga, rijlun kaki, di mana kata-kata ini ya kalau kita lihat tidak memiliki ciri-ciri yang ada di isim mu'annas yang 3 tadi ya, tidak berakhiran ta marbutoh, tidak berakhiran alif maksurah, dan tidak berakhiran alif mamdudah. Tapi karena mereka itu berpasangan, maka digolongkan ke dalam isim mu'annas. Selain itu, ya, selain tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada kata-kata yang memang itu dari sononya itu termasuk ke dalam isim mu'annas ya, bisa dari, ada yang bilang dari sononya, ada yang bilang dari Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an itu juga kata-kata ini itu termasuk isim mu'annas ya, kayak syamsun ya. Kalau kita lihat syamsun tidak berakhiran tak marbutoh ya, dan lain sebagainya, tapi itu termasuk ke dalam isim mu'annas ya. Ini khusus ya, kata-kata di sini khusus ya, ada syamsun matahari, nafsun jiwa, darun perkampungan, narun yang berarti api, harbun yang berarti perang, an-naru atau sama dengan naru di atas tapi artinya neraka, rihun angin, bi'run sumun, al-ardu bumi. Jadi kata-kata ini khusus ya, kata-kata khusus yang termasuk isim mu'annas meskipun tidak memiliki ciri-ciri isim mu'annas. Dan yang terakhir ada yang namanya isim jamak ya. Isim jamak itu apa? Isim jamak adalah isim yang jumlah bilangannya lebih dari 2 ya, maka itu disebut dengan isim jamak. Dan setiap isim jamak itu termasuk isim mu'annas, dan ini akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi itu tanda-tanda dari isim mu'annas ya. Berikutnya bagaimana dengan isim mudzakkar ya? Isim mudzakkar juga ada tanda-tandanya ya. Tanda-tanda isim mudzakkar adalah semua isim yang tidak memiliki tanda-tanda pada isim mu'annas. Jadi isim-isim yang selain dari yang sudah kita bahas di bagian isim mu'annas, maka itu termasuk ke dalam isim
mudzakkar. Artinya apa? Ya mudzakkar itu tidak berakhiran tak marbutoh. Isim mudzakkar tidak berakhiran alif maksurah. Isim mudzakkar tidak berakhiran alif mamdudah. Dan isim mudzakkar itu semua isim yang maknanya khusus kepada laki-laki itu termasuk isim mudzakkar. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya, Muhammadun. Itu khusus nama laki-laki, maka termasuk isim mudzakkar. Amun, paman. Yang namanya paman kan pasti laki-laki ya. Berarti dia termasuk isim mudzakkar. Dan seterusnya ada abun, ayah, akhun. Saudara laki-laki, rajulun laki-laki dan seterusnya. Tapi seluruh nama laki-laki yang adalah termasuk ke dalam mudzakkar ya, walaupun ada yang diakhiri dengan tak marbutoh. Tadi saya bilang ya di sebelumnya tentang pembahasan muannats bahwasanya ada kata-kata yang berakhiran tak marbutoh tapi bukan termasuk isim muannats. Contohnya apa? Ya ini dia contohnya. Ya contohnya adalah nama laki-laki yang berakhiran dengan tak marbutoh. Ya, karena dia itu namanya khusus untuk laki-laki, maka otomatis karena meskipun dia berakhiran tak marbutoh tapi dia termasuk isim mudzakkar. Contohnya apa? Contohnya ada Tolhah ya, ada Hamzah, ada Muawiyah, ada Usamah ya. Dimana kata-kata ini adalah nama yang khusus, yang nama laki-laki ya, meskipun dia berakhiran dengan tak marbutoh seperti itu. Jadi ya paling gampangnya kita harus mengetahui ciri-ciri muannats dulu. Kalau sudah tahu berarti ya selain itu termasuk isim mudzakkar. Nah, untuk mudzakkar ini ada pembagiannya ya, ada yang namanya mudzakkar hakiki, yaitu kata-kata yang menunjukkan kepada gender laki-laki dari manusia dan hewan ya. Jadi khusus yang langsung memang aslinya itu merujuk ke gender laki-laki, maka itu termasuk mudzakkar hakiki ya. Contohnya kayak amun tadi ya. Amun itu paman, paman itu pasti laki-laki. Ya karena dia laki-laki otomatis dia termasuk ke mudzakkar dan mudzakarnya ada mudzakkar yang hakiki. Karena jenisnya memang laki-laki ya. Berarti tadi yang di muannats pun juga ada yang namanya muannats hakiki ya. Contohnya apa ya? Ibu ya, ibu atau bibi ya. Itu perempuan. Ya, kalau di mudzakkar ada namanya mudzakkar hakiki ya. Amun itu paman, abun itu ayah, ayah pasti laki-laki ya. Seperti itu. Ada juga yang disebut dengan mudzakkar majazi. Apa itu? Kata yang menunjukkan kepada kata yang diberlakukan atau digolongkan seperti mudzakkar secara bahasa walaupun sebenarnya bukan laki-laki. Ya. Contohnya apa? Ada yang namanya kolamun, pena, kitabun, buku, faslun, kelas, komarun, bulan, kursiun, kursi, baitun, rumah, babun, pintu, surun, pagar. Kalau kita lihat di sini, ya, kayak kitabun, buku. Kitabun kan tidak ada yang namanya kitab perempuan, jenis kelamin perempuan dan kitab jenis laki-laki nggak ada, ya, nggak ada seperti itu. Tapi ini itu digolongkan seperti mudzakkar. Ya, kenapa? Ya, salah satunya adalah karena dia tidak berakhiran tak marbutoh tadi ya. Jadi kenapa tak marbutoh itu sangat penting untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats ya. Contoh di sini kayak kitabun karena dia tidak ketahui apakah dia laki atau perempuan, tidak ada pembagian seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari tulisannya karena dia tidak berakhiran tak marbutoh, maka kitabun itu dimasukkan ke dalam gender mudzakkar ya. Maka kitabun termasuk isim mudzakkar. Sama halnya dengan babun ya, pintu. Babun kan nggak ada pintu laki-laki berjenis laki-laki dan pintu berjenis perempuan nggak ada. Pintu ya pintu, babun ya babun. Tapi karena kalau kita lihat di sini tulisannya tidak ada tak marbutohnya, maka babun ini termasuk digolongkan ke dalam mudzakkar ya, mudzakkar majazi. Ya, seperti itu. Jadi itu tentang ciri-ciri mudzakkar ya. Paling gampangnya ya mudzakkar itu adalah semua isim yang tidak memiliki ciri-ciri apa? Ciri-ciri muannats. Dan kalau dilihat dari artinya itu adalah merujuk ke laki-laki ya, seperti itu. Terus apakah kita bisa mengubah dari isim mudzakkar menjadi isim muannats? Bisa ya, bisa ya. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengubah isim mudzakkar menjadi muannats ya. Tetapi cara ini tidak berlaku secara umum ya, tidak secara general karena cara ini hanya bisa berlaku di beberapa kondisi saja.
ya. Contohnya bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Cara mengubah isim mudzakkar ke muannas, ya. Salah satu cara mengubah isim mudzakkar menjadi isim muannas adalah dengan pertama, kita ubah harokat huruf terakhir isim mudzakkar, ya, menjadi fathah. Kemudian setelah itu kita tambahkan huruf ta marbutoh setelah huruf terakhir isim mudzakkar tersebut, ya. Jadi pertama kita ubah harokat huruf terakhir isim mudzakkar menjadi fathah. Setelah itu kita tambahkan ta marbutoh dengan dhammatain. Ya, contohnya tadi ya, ketika di awal antara mahirun menjadi mahirotun, ya. Mahirun menjadi mahirotun. Contohnya dari mahirun kita ubah harokat huruf terakhir isim mudzakarnya menjadi fathah, mahirun menjadi mahiro. Ya, pertama ya dari mahiro. Setelah itu setelah mahiro baru kita tambahkan tak marbutoh dengan dhammatain menjadi mahirotun. Ya. Dari kata mahirun menjadi mahirotun. Ya, seperti itu. Itu caranya. Salah satu cara mengubah isim mudzakkar menjadi isim muannas, ya. Dan cara di atas ini itu cara yang umum dan hanya berlaku di beberapa kondisi saja, ya. Tidak berlaku secara general. Seperti apa? Seperti misalkan cara ini hanya berlaku untuk kata sifat dan profesi, ya. Kata sifat kayak tadi ya, mahirun pintar. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan menjadi mahirotun, ya. Profesi misalkan orang muslim laki-laki muslimun. Misalkan orang muslim perempuan adalah muslimatun, ya. Muslimun muslimatun, mukminun mukminatun, seperti itu. Jadi rata-rata bisa digunakan atau kata sifat dan profesi ini dari mudzakkar bisa kita ubah ke muannas dengan cara seperti ini, ya. Ini beberapa contohnya, ya. Contohnya profesi kayak mudarrisun, guru untuk mudzakkar. Untuk perempuan untuk muannas menjadi mudarrisatun, ya. Thalibun siswa untuk laki-laki. Untuk muannasnya adalah thalibatun, ya. Jaddun laki-laki, kakek, nenek adalah jaddatun. Paman itu amun, kalau bibi ammatun. Muslim laki-laki itu muslimun, muslim perempuan itu muslimatun. Ini kalau kata kemudian ada alimun, ilmuwan, alimatun, ilmuwati, ya, atau ilmuwan dari perempuan itu alimatun. Panjang untuk mudzakkar itu tawilun, panjang untuk muannas itu tawilatun, dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini tentang pembagian isim berdasarkan gender, ya. Dalam bahasa Arab ada dua, yaitu isim mudzakkar yang menunjukkan kegolongan laki-laki dan isim muannas yang menunjukkan kegolongan perempuan. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Silakan tunggu untuk video berikutnya tentang pembahasan yang berhubungan dengan bahasa Arab. Oke, kurang lebih sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.